Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengar renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, biar kami mendapatkan berkat lewat kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menjaga api tetap menyala. Kemarin tanggal 28 Mei kita merayakan hari Pentakosta. Ya, kita akan membaca dari Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita memperhatikan kitab Musa dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 8-13, maka Tuhan berkata kepada para imam agar api tetap menyala di atas mezbah, tidak boleh dibiarkan padam. Kitalah para imam itu. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita bisa membawa orang yang hidup dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu mari kita pastikan api Tuhan terus menyala dalam kehidupan kita. Jangan sampai padam atau dibiarkan padam. Dan biarlah hidup kita terus menjadi mezbah yang selalu memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mengapa api harus dijaga supaya tetap menyala? Sebab ada hal yang dapat membuat api itu padam. Apa itu? Yang pertama, air. Ya, air itu memadamkan api. Api itu gambaran arus dunia. Kita bisa melihat contoh di Alkitab, ya. Demas tertarik pada kesenangan dunia dan meninggalkan Paulus dalam pelayanan. Api itu bicara arus dunia. Arus itu sesuatu yang mendorong kita. Kita melihat iblis itu terus membawa atau mendorong kita untuk makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Dan kita bisa melihat contoh yang lain. Salomo pada masa muda hebat, tapi pada masa tuanya dipengaruhi oleh perempuan-perempuan asing dari mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gibeon menjadi membangun mezbah bagi para Baal. Yang kedua, tiupan angin. Tiupan angin itu bicara tentang keadaan di sekitar kita. Ya, seperti Petrus sudah berhasil berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, maka Petrus hampir tenggelam. Keadaan di sekeliling kehidupan kita bisa membuat api, gairah atau semangat kita untuk melayani Tuhan itu padam. Misalnya kegoncangan rumah tangga, kegoncangan dalam pelayanan, kegoncangan dalam ekonomi, dan banyak masalah lain yang bisa membuat kita hampir tenggelam. Bahkan kita bisa kehilangan gairah, kehilangan api untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar api Roh Kudus tetap menyala dalam kehidupan kita? Ada beberapa cara. Yang pertama, membangun relasi dengan Tuhan terus-menerus. Imamat 6 ayat yang ke-9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara, menyala di atasnya. Untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan,
seseorang harus memiliki rasa kasih atau cinta. Cinta itu nyata, bisa dirasakan dan merupakan pengalaman pribadi. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan itu sangat nyata dan sangat pribadi. Oleh sebab itu mari kita bangun rasa cinta kita dengan terus mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal pribadinya melalui kebenaran firman-Nya. Hidup intim berarti kita membangun hubungan semakin dalam karena api cinta Tuhan terus menyala dalam hati kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan terus menjaga api cinta kita agar terus menyala semalam-malaman, ya. Malam itu bicara masa-masa gelap. Malam itu bicara masa-masa kesusahan. Malam itu bicara masa penantian menjelang pagi ketika fajar mulai mereka. Artinya tidak dibiarkan padam oleh keadaan apapun. Terus hidup dalam kebenaran firman-Nya, dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, agar api Roh Kudus terus dan tetap menyala dalam hidup kita. Yang kedua, mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Imamat 6 ayat yang ke-10 berkata, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Dikatakan bahwa seorang imam harus mengenakan kain lenan untuk menutupi auratnya saat menjaga api di atas mezbah. Dalam Alkitab, kain lenan itu selalu dikaitkan dengan kekudusan. Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus dan dikuduskan. Tugas kita sebagai imamat yang rajani menjaga kekudusan hidup kita dengan melekat kepada Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Sebab itu firman Tuhan itu kudus, dan firman ini menolong kita untuk mengoreksi kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Dengan hidup kudus kita sedang menjaga api Roh Kudus tetap menyala. Yang ketiga, dengan membuang dosa. Imamat 6 ayat yang ke-11 berkata, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Menjauhkan abu dari mezbah setelah pembakaran artinya hidup kita tetap terjaga dan tidak membiarkan dosa menempel dalam hidup kita, tapi kita harus segera membuangnya. Rasul Paulus berkata pada jemaat Galatia dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, mengingatkan agar kita membuang segala jenis sampah yang mengotori hidup kita, agar tidak ada yang menghamirkan hidup kita dan api Roh Kudus itu bisa tetap menyala. Mari kita jaga api Tuhan terus menyala dalam kehidupan kita, dan ketika api itu terus menyala, maka kita akan dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang belum bertobat menjadi milik Kristus, dan mari menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami terus menjaga api Tuhan, api Roh Kudus tetap menyala dalam kehidupan kami, supaya semangat kami tidak menjadi kendor, gairah kami tidak menjadi padam. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus penolong itu terus mengingatkan kami agar kami selalu hidup dalam kewaspadaan dengan jebakan-jebakan yang bisa membuat api yang sudah menyala itu menjadi padam. Meteraikan firman-Mu, berkati yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar tangan Tuhan menyertai tangan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami yakin Tuhan pasti memberkatinya. Terima kasih,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.